Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan kalaupun lagi berat-beratnya, setidaknya masih ada sedikit harapan yang bisa bikin kita tetap bertahan. Jadi hari ini aku pengen ajak kita ngobrol soal dua hal yang sering kita dengar tapi kadang kurang kita pahami dalam optimisme dan hope, atau disebut juga dengan harapan. Kalau kita dengar kata optimis, mungkin bayangan yang muncul adalah orang yang selalu tersenyum, orang yang selalu bilang gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya optimisme itu gak cuma tentang pura-pura kuat loh, atau tentang toxic positivity. Dalam psikologi, Martin Seligman menjelaskan bahwa orang yang optimis itu bukan berarti gak pernah sedih, tapi mereka memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Ketika hal buruk terjadi, seorang optimis itu menganggapnya sebagai sesuatu yang sifatnya sementara atau tidak permanen, dan itu juga bukan salah dirinya sepenuhnya. Nah, beda lagi nih sama konsep hope dan harapan. Nah, yang dikembangkan oleh C.R. Snyder, harapan itu bukan cuma tentang menginginkan sesuatu yang baik, tapi juga punya dua hal yang penting. Yang pertama, ada kemauan untuk mencapainya, agensi. Dan kedua, kemampuan untuk menemukan cara menuju ke sana, pathways. Jadi, orang yang punya harapan itu bukan cuma duduk manis, kemudian berharap ada keajaiban datang, tapi juga mikir, juga bergerak. Kalau diibaratkan, optimisme itu seperti cahaya yang bikin kita percaya bahwa jalan masih ada. Dan hope itu seperti kompas yang menunjukkan arah dan ngingetin kita. Misalnya kayak, ayo kita masih bisa sampai sana, pelan-pelan juga gak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, kenapa dua hal ini penting? Jadi, menurut psikologi positif, punya rasa optimisme dan harapan itu beneran bikin perbedaan besar dalam hidup kita. Orang yang optimis dan hopeful itu cenderung lebih sehat mentalnya, lebih tahan banting kalau lagi stres, dan lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa mereka punya motivasi lebih besar dan seringkali lebih sukses dalam mencapai sebuah tujuan. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi tentu saja karena mereka lebih gigih. Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Nah, misalnya seorang mahasiswa yang gagal di satu mata kuliah, bisa jadi dia ngerasa sedih, kecewa, bahkan minder. Tapi kalau dia punya optimisme, dia bakal mikir, ya ini memang gagal, tapi mungkin cuma kali ini, dan aku bisa belajar dari kesalahan dan coba lagi. Dan kalau dia punya hope, dia bukan cuma berhenti di pikiran itu, tapi juga mulai bikin rencana. Kayak, semester depan aku bakal ikut kelas tambahan deh, aku belajar bareng temen dan atur waktu belajar lebih baik. Atau mungkin seorang yang sedang menghadapi masalah keluarga, keuangan, kehilangan, kecintaan, dan lain-lainnya. Jadi harapan itu bukan berarti masalah langsung hilang, tapi harapan bisa jadi alasan dia bangun dari tempat tidur hari ini, dan harapan bisa jadi alasan kenapa dia memilih untuk tetap hidup dan memperjuangkan hari esok yang lebih baik. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang lebih optimis dan punya harapan yang kuat? Tenang, aku nggak akan bilang, yuk berpikir positif terus, karena jujur hidup itu kadang berat. Tapi ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakuin. Yang pertama adalah ubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Mulai sadari kalimat-kalimat yang diucapkan di kepala daripada bilang, aku gak bisa. Coba deh ganti dengan kalimat,
aku belum bisa, tapi aku mau belajar. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kemudian bikin tujuan-tujuan kecil yang realistis. Kita semua punya impian besar dan itu bagus. Tapi jangan lupa kasih diri kita keberhasilan-keberhasilan kecil di tengah jalan, karena setiap langkah maju itu penting. Dan kemudian kelilingi diri kita dengan orang yang suportif. Kadang kita lupa, energi kita itu sangat dipengaruhi dengan siapa yang kita dengar dan temui setiap hari. Jadi, cari teman yang saling nyemangatin dan bukan saling menjatuhkan. Ingat ya, cari teman yang saling nyemangatin, bukan menjatuhkan. Kemudian, bikin catatan harapan. Ambil waktu 5 menit tiap malam untuk nulis satu hal yang kamu harapkan dan satu langkah kecil yang bisa kamu ambil besok buat action. Maksudnya mungkin bisa dibilang dengan manifesting. Cuma 5 menit aja, tapi itu bisa jadi latihan harapan yang pelan-pelan akan menguatkan kamu. Seperti itu. Jadi, oke deh, segitu dulu ya ngobrol santai hari ini. Terima kasih banget udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Ingat ya, hidup ini gak selalu cerah. Yang penting kita masih punya cahaya kecil yang nunjukin jalan kemana kita harus melangkah. Jangan pernah malu buat berharap dan jangan remehkan kekuatan pikiran optimis dan langkah-langkah kecilmu. Sekecil apapun jangan diremehin ya. Pelan-pelan gak apa, yang penting kita tetap jalan. Dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berharap, dan jangan lupa senyum.